Presenter sekaligus perancang busana paling terkenal di Indonesia yaitu Ivan Gunawan memang tidak pernah kehabisan gebrakan. Igun pun menceritakan kesibukannya belakangan ini yang sedang menikmati profesi baru sebagai podcaster. Ya, jadi podcast ini kan rumah kedua ya gitu. Jadi kayak aku bersyukur dipercaya sama Falcon, kita punya podcast, kita tayang seminggu 2 kali dan diapresiasi nama podcastnya nama aku sendiri gitu kan. Jadi ya senang mengasah, bisa ketemu dengan orang-orang baru, terus silaturahmi sama yang lama gitu kan. Banyak pelajaran yang aku ambil dari podcast gitu. Jadi kayak awal-awal katanya aku suka motong omongan orang, suka ya segala macam lah gitu. Tapi kan semuanya itu jadi pembelajaran. Jadi podcast ini insya Allah banyak sisi baik yang bisa disampaikan buat customer-customer yang ada di rumah. Itu bahkan nanti di bulan puasa saya ini satu-satunya butik yang buka sampai sahur. Lantas adakah kesulitan saat Igun harus menjadi seorang podcaster? Karena selama ini kita mengenal seorang Ivan Gunawan merupakan host di beberapa acara televisi. Ya kalau buat aku sih ya nggak susah, karena kan kita ngoreknya juga bukan membuka aib orang, merusak citra orang. Saya lebih tahu batasan dengan siapa saya bicara gitu, siapa yang bisa dibercandain, siapa yang kita ngomong serius gitu. Jadi ya selayaknya saya di butik terima customer aja gitu kan, selalu ada komunikasi, ada obrolan. Ivan Gunawan yang sudah mulai lebih mendalami agama pun mengucapkan banyak rasa syukur atas apa yang sudah ia terima dalam hidupnya. Apalagi belum lama ini Igun baru saja berulang tahun di Korea Selatan. Bertambahnya usia Igun pun melakukan perawatan tanpa mengubah bentuk asli. Alhamdulillah ulang tahun saya di Korea kemarin. Saya melakukan treatment di salah satu klinik, terus sudah nggak ada yang dirubah, tapi ya pengen bikin lebih seger. Jadi kemarin tuh aku ada stem cell, ada beberapa perawatan wajah lah gitu, karena kan syuting dari kemarin pasti juga muka juga kan rusak, kotor gitu. Jadi kemarin sempat dirawat. Alhamdulillah perayaan ulang tahun tidur, nggak kemana-mana. Alhamdulillah tahun baru lebih seru lagi karena tahun baru pun saya tidur. Jadi ya bingung juga tahun baru mau kemana gitu. Minus 12, mau keluar lihat kembang api dingin, mau ke klub atau ke disco, kayaknya udah bukan saatnya. Ya kan gue ke disco capek joget-joget, nggak minum juga ngapain gitu. Jadi udah memutuskan tidur aja gitu. Dan alhamdulillah masuk tahun yang baru lebih fresh, lebih bisa bersyukur, lebih bisa berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saat ditanya apakah target di usianya sekarang, Ma Igun jawab gak ada target, hanya berusaha menjaga yang sudah ada. Lebih lanjut Igun pun bercerita jika saat ini dirinya sedang membuat butik dan sebuah masjid. Masya Allah. Kalau target sih nggak ada ya, tapi yang jelas mempertahankan yang ada. Terus udah gitu aku kan lagi bangun butik, aku lagi bangun masjid, ya minta sama Allah selalu diberikan kelancaran, dikasih rezekinya untuk bisa terus membangun gitu. Jadi itu aja sih. Rencana membangun masjid pun sudah diniatkan desainer kondang ini sebelum berangkat haji. Igun berharap membangun masjid ini merupakan salah satu persiapannya menuju kematian yang entah kapan akan datang. Oleh karena itu, Igun mulai menabung kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya kelak. Masjid ini dari keinginan aku pas kemarin mau berangkat haji gitu. Jadi memang itu tergerak untuk membuat masjid di yayasan yang sudah aku punya, Suratul Quran, kita bangun di situ. Jadi alhamdulillah dari beli tanahnya sampai tanahnya diwakafkan sampai ngebangun gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini udah mau hampir 80%. Jadi minggu ini udah mau pasang tegel, udah mau nata-nata. Jadi seneng lah gitu. Jadi buat pemirsa silakan mampir ke masjid saya nanti kalau udah jadi. Masjidnya ini insya Allah adanya di daerah Pondok Cabe. Ya gitu, jadi masjid itu insya Allah nanti aku mau buat secantik mungkin. Jadi nanti buat kalian bisa ijab kabul di masjid aku, bisa disolatkan di masjid aku. Rencananya juga mau beli ambulans, mau beli kurung batang, mau ada tempat buat mandiin jenazah gitu. Jadi
bisa berguna juga untuk masyarakat sekitar. Insyaallah. Ya kan kalau misalnya kita perhatiin bahwa Senin sampai Jumat tuh cepet banget. Jadi kan semakin dekat juga kita sama kematian. Apa aja yang udah kita siapin, kita mau nanti di kehidupan selanjutnya tuh mau jadi seperti apa sih? Apakah pengen seperti yang keindahan yang seperti ada di dunia ini? Pasti kan pengen lebih gitu. Jadi ya harus banyak menabung. Menabungnya seperti apa? Menabung kebaikan gitu, karena kalau aku meninggal kan nanti nggak bareng-bareng sama kalian ya gitu kan, kita semuanya masing-masing gitu. Jadi ya benar-benar harus menyiapkan masa depan nanti harus menjadi seperti apa.